Amanah. Oh iya, harus ada ibarat. Kitab Fathul Qarib yang menjelaskan asani al-wuqubi Arafah wal murad hudul wahyi bil haji lahdatan sebentar. Iya, sah ya. Pertanyaan nomor 3. Di mana-mana yang namanya sholat id itu hukumnya sunnah muakkad. Bagaimana untuk wanita yang masih muda plus cantik? Apakah tetap sunnah muakkad atau bagaimana? Waktu dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Sunnatul mu'akkad wa tusyra jama'atun wa munfaridun wa musafirun wa hurun wa abdun wa khunsa wa mu'atun la jamilatun. Itu jawabannya Ustaz. Wa la zatun hayatun. Terusannya. Iya, jawabannya gimana? Itu kan ibaratnya. Jawabannya, apakah tetap sunnah muakkad atau tidak? Wanita cantik masih perawan. La jamilatun, kata-kata la jamilatun itu yang tidak cantik. Kalau cantik itu hukumnya tidak disunah makan makan. Kalau cantik, kalau tidak cantik dibilang jelek itu hukumnya sunnah muakkad. Begitu. Berarti kalau orang cantik kalau tidak cantik, kalau cantik gimana? Sunnah muakkad atau tidak? Waktu sudah lewat ya. Kan 30. Gimana? Jawabannya gimana? Kalau cantik hukumnya itu tidak disunahkan muakkad. Dengan dasar wa mu'atun la jamilatun. Sedangkan di dalam sudah juga dijelaskan ay wa illam takun zata hayati wa qaul zata hayat ay wa illam takun jamilatun wa hada istisna. Kata-kata istisna yaitu dikeluarkan. Begitu pemahaman saya, Ustaz. Thank you. Ada sebuah dalil yang mengatakan itu semua sunnah makan, Ustaz, dengan landasan wahada istinghfar la li'annahu yaqtadu annahu la yasallu salatul id. Itu landasan yang kedua. jadi sang diam itu
Pilih yang mana? Nih, apa helap? Apa daya tempat ini? Yang sunnah muakkad saja Ustaz. Sunnah muakkad. Meskipun cantik tetap sunnah muakkad sholatnya. Cantik meskipun cantik atau tidak cantik itu tetap sunnah muakkad. Dengan dasar Wa mu'atun la jamilatun saja. Kalau usah lagi-lagi mana. kalau ngikut yang itu malah kebalik. Waktu. Berarti kamu sunnah muakkad atau tidak? Jawaban terakhir ini. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad ya? Iya. Iya. Sunnah muakkad dengan dasar wa mro'atun itu tadi. Iya, 50. Ibaratnya tidak masuk. Jawabannya sunnah muakkad tapi ibaratnya harus tidak nanti. Kebalik. Pertanyaan nomor 4. Ada orang pergi ke Arab Saudi. Niatnya dari rumah mau ibadah sholat jemaah di Masjidil Haram. Apakah niat itu bisa disebut atau bisa dimasukkan dalam haji? Mulai saat ini waktu berjalan 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj lughatan al-qasdu wa sya'an qasdul baitil haram nusuk. Dalam pengertian lughatan ialah berniat. Dalam artian yang penting dari Indonesia berniat untuk mengerjakan sholat haji, ibadah haji ke Mekah itu juga dihitung Ustaz. Karena berlandaskan innamal a'malu binniyat, yang penting kita berniat. Perhatikan lagi pertanyaannya. Dari rumah niatnya mau sholat jemaah di Masjidil Haram. Apakah niat seperti itu bisa dimasukkan dalam kategori haji? Satu, 2, 3, 4, 5. Tetap dimakan ibadah haji Ustaz. Meskipun niatnya sholat. Meskipun niatnya sholat, yang penting berniat. Dari kata-kata berniat kan ialah innamal a'malu binniyat, mengajar sesuatu dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyat, pekerjaan itu harus diawali dengan niat, begitu. Kalau andai kata situ bersih tak niat, gimana berjauh dia berarti aja tak ada namanya ibadah. Saya namanya ibadah yang penting berniat. Ya. Berarti kalau sholat zuhur niat asar sadar. Kan niat juga itu. Pokoknya niat nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Niat itu ada waktunya Ustaz. Ya, kalau ingin mengerjakan salat duhur yang harus salat duhur yang nggak mungkin kan saya lewat asar. Nah itu perkembangan. Yang pertanyaan intinya, niat dari rumah ke Mekah. Entar apa yang jemaah Masjidil Haram? Apakah itu bisa masuk kategori takrif haji? Boleh tidak itu dikatakan haji? Gitu loh. Ini tapi apa nih betul lagi ini? Tidak Ustaz. Tidak dinamakan haji. Tidak dinamakan haji ya? Iya Ustaz. Dari segi apapun tidak dinamakan haji. Tidak. Baik. Nol. Secara lugatan itu bisa dikatakan haji. Lugatan berarti kan? Iya. Tapi untuk kamu haji secara syariat ya dasar antara wajib besar. Terakhir ya. Berarti nilainya sementara 250. Ini berarti nanti kalau yang lain. Pertanyaan terakhir, sebutkan bagaimana kaifiyah atau cara tawaf yang baik dan benar. Satu, dua, tiga, empat. Bismillahirrahmanirrahim. Cara tawaf yang benar ialah diawali dari belah kiri, kemudian berputar ke belah kanan. An yasarihi mubtadi'an bin hajaril aswad. Iya, berarti Ka'bah itu berada di sebelah mana? Posisi kanan kamu atau posisi kiri kamu? Mulainya memang dari yang kiri ke kanan, tapi Ka'bahnya ada di mana? Berarti dari posisi Ka'bah itu berada di tepihnya Hajar Aswad. Masa Ka'bah ada di tepinya Hajar Aswad? Hajar Aswad di tepinya Ka'bah. Posisi Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah mana yang tawaf? Posisinya Ka'bah itu ada di belah kiri, Ustaz. Ada di belah kirinya yang tawaf. Yang tawaf. Terus orangnya juga tawaf dari kiri ke kanan. Mulainya dari kanan, tapi posisinya ada di posisinya Ka'bah ada belah kiri. Mulainya dari Kanan, tapi posisi Ka'bah tetap ada di belah kiri. ibaratnya mana? Fi tawafil baita an yasarihi mubtadi'an bil hajar. Oke. Berarti tawafnya mulai dari Tawafnya belah kanan, tapi posisinya Ka'bah sebelah kiri. sebelah kiri. Mulai dari Hajar Aswad. mulai dari Hajar Aswad. Oke, 100 untuk Darul Aman. Silakan dijumlah. Oke, jumlah sementara berapa? 350. Jumlah ini akan bertambah setelah pertanyaan wajib semua grup dan akan diadakan babak cepat tanggap
Siapa cepat dia dapat. Nah, di saat pertanyaan itu kalian bisa menambah nilai masing-masing. Nanti Bapak cepat tanggap, yang menjawab benar 100, kalau jawabannya salah min 50. Yang kedua, Darul Barokah. Yang mana Darul Barokah? Siapa ketua grupnya? Jubir, juru bicaranya. Pertanyaan wajib. Tes. Untuk pertanyaan yang pertama, ada berapa rukun haji? Dimulai dari sekarang. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rukunnya haji yaitu ada 4. Yang pertama, ihram an-niyati wal wuqufu bi arafati wal tawafu bil baiti wa syaqmu baina safa wal marwah. Sudah? Tidak kurang? Yakin jawabannya? Oke. 100 buat kelompok B. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 saja sunnah-sunnah di hari raya Idul Adha. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Al-Rasulu. Yang kedua, al-tayyibu bi ahmalil siyam. Yang ketiga, al-jamu bil takbiri fil manazil wal aswaqi wal buruqi min awwal lailatin idil hatta yashra'u al-imamu fi salatiha. Nah, itu bagaimana itu? Kok panjang nanti tidak ngerti. Bacanya panjang malah tidak ngerti nanti. Apa yang dimaksud? Adapun sunatnya Idul Adha yaitu ada sunatnya yang pertama uslu, yaitu mandi atau uslu. 6. Yang kedua, Husnu gimana? Husnu saja. hajus, tak seperti hajus. Bagus.
Apa adanya tertentu atau hanya ada saja? Adanya tertentu. Contohnya, niat mandi sunat Idul Adha. kita mandi dan nikah. Berarti nabi tenaga mandi biasa, bukan mandi Idul Adha. Tetap berniat tertentu. Iya, saya tanya ke ibu, niat ya. Apa niat? Delapan. Nawaitul Muslim Idul Adha. Idul Adha. Terus yang kedua ada 3. Saya minta 3. Yang kedua memakai baju baru. Baju baru harus itu ya. Yang ketiga menyiapkan takbiran. Memandangkan takbiran. Untuk pertanyaan yang kedua kami beri nilai 50. Karena untuk yang baju baru, seandainya tidak mempunyai baju baru, bagaimana? Lebih tepatnya baju yang terbaik. Bersih. Dan paling gendeng menurut sampean. Nanti baju baru. Panas setelah sempatan diobel. 50 Ustaz. Untuk pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan tata cara orang sa'i ketika sa'i di Safa dan Marwah. Bagaimana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Bismillahirrahmanirrahim. Tata caranya Syafi'i yang pertama, lari-lari kecil lah. iya dari kecil tahu. Tapi yang saya tanyakan, ini kan sudah bawa kita ya. Bagaimana cara apa dimulai dari mana? Kita nabungan dulu. Apa hitungannya itu cuma melangkah saja atau bagaimana? Sepuluh, 11, 12, 17, 14. Bismillahirrahmanirrahim.
yubda'a bis safa wa yuhtama bil mahraw. Sebentar. Jangan langsung ke ibarat. Kalau mencari ibarat, di kita banyak. Tapi yang saya perlukan pemahaman Anda tentang ibarat tersebut. Makanya saya menanyakan bagaimana cara sa'i. Nanti setelah jelas jawabannya sampai saya minta ibaratnya. Nah, untuk ibarat menyusun mungkin tidak terlalu. Yang penting sampai paham. Yang pertama syar'i itu harus tawaf. Tawaf lain, sa'i lain nanti. Tawaf nanti sudah dijawab tadi. 27. Sa'i dimulai setelah tawaf. Coba jelaskan begini. Sa'i itu adalah keadaan kita dalam keadaan berjalan yang bla 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 bla. Nah, kan gitu. Kalau dia nerjemah 29. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya adalah dimulai dari sofa sampai marwah. Nah, itu saja. 28, 29, 30. Nakis. Itu semua jawaban yang umum. Dari sofa sampai marwah sudah jelas. Kalau sa'i sudah dari sofa sampai marwah. Namun tata caranya apa dari sofa ke marwah itu dihitung satu pijakan, dihitung satu. Ada berapa sa'i? Ada berapa sa'i? Ada tuh. Apa dari sofa ke marwah itu dihitung satu? Apa setelah balik lagi? Kan seperti itu. Mentau nih, bahkan ini pandai seperti itu. Ya, jawabannya. Jadi nakis 50. 50 itu Anda jawab sampai tidak ada apa. Seandainya saya bisa naik haji beserta keluarganya, sampai juga saya doakan semoga bisa naik haji. Saya contohkan ada satu keluarga ini bisa naik haji. Terus dalam satu keluarga ini ada yang anak-anak, juga ada yang sudah dewasa dan juga orang tuanya. Ini apakah haji anggota keluarga tersebut dihitung sah? Semua anggota keluarga itu sudah melakukan haji atau ada yang tidak sah? Artinya untuk anggota keluarga yang masih kecil, apakah itu masih disahkan hajinya atau tidak? Ayo Rosi. Ayo Dewi Barokah. Satu. Berapa kita? Yang kecil balik atau tidak?
Ya, Yang kecil. iya. Tidak kan? Iya. Kalau tidak balik. Tidak balik. Tidak balik. Non balik. 15. Satu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20. Tidak sah. Tidak sah. Yakin sampean? Yakin. Kenapa kau tidak sah alasannya? Karena belum balik misalnya. Kalau belum balik, Itu haji. masih tidak wajib. Tidak dihitung haji. Tidak dihitung haji. Terus sia-sia hajinya. Jalan-jalan. Buang-buang uang saja berarti. Mendapatkan kesunahan. Mendapatkan Kesunahan. yang kesunahannya didapat oleh Orang tuanya Ustaz. 100. Untuk pertanyaan yang kelima tentang sholat Idul Adha. Coba sebutkan rukun-rukun khutbah Idul Adha. Satu, dua, tiga, empat, lima, apa saja yang wajib dibaca dalam khutbah? 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yukabbiru takbiratul ihram. Rukun khutbah yang wajib. 21, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ta'ala. Yang pertama memuji dengan Allah Ta'ala. Taniha salatu ala Nabi
sallallahu alaihi wasallam bilafzi 5. Yang ketiga, wasiyatu bittaqwallah. Wasiyatu bittaqwallah. Seperti apa? Coba dibahasakan dulu, nanti baru disusun ibaratnya. Biar semua paham. Di samping sampai menjawab juga bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Kalau bittaqwallah, siapa tahu yang lain nggak ngerti. Wasiat bittaqwallah apa itu? Wasiat terhadap itu begini Ustaz. Bittaqullah, takwa sampeyan Allah kita. Terus itu sudah berapa itu? Mengerjakan seluruh 25, 5 Ustaz. 26. Rukunnya 5. Iya, coba sebutkan. Apa saja? Saya minta apa saja. Yang pertama memuji terhadap Allah Ta'ala. Yang kedua membaca salawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga wasiat takut terhadap Allah Ta'ala. Yang keempat membaca ayat. Dan yang kelima doa. Yang kelima doa. Ya, coba dibacakan. Ibaratnya. Ke Inggris. Arkanu al-atiyatu wa hiya satu aluha hamdulillah ta'ala wa thaniha salatu ala nabi wa thalis wasiyatu bittaqwallah wa rabi'uha qiraatul ayatul Wah, takbir. wa khamisuna du'aun. Sudah gak ada lagi? Mantap. Thank you Ustaz. Baik, 100. Tepuk tangan yang meriah. Mana penduduknya? Siap-siap Darussalam. Dan namanya Darul Barokah masih memimpin. Hidup Darul Barokah. Oke. Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam. Silakan disimak pertanyaannya. Seperti kita ketahui, kalau seperti sholat tarawih dari rakaat pertama hukum takasur sampai nanti terakhir sholat tarawih, sholat misalnya kan dari al-hukum takasur sampai anas seperti itu. Al-Fatihah baca al-hukum takasur wal masrif seperti itu. Kalau dalam sholat Idul Adha itu disunahkan baca surah apa setelah Al-Fatihah? Rakaat pertama dan rakaat kedua disunahkan baca surah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Untuk rakaat pertama membaca surah Al-A'la. Di rakaat kedua Al-Ghashiyah. jadi bahas
وأن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية الغاشية. Ya 100. Pertanyaan kedua, masuk ke bab kurban. Haryadi merupakan tokoh agama di Parit Mariana. Peristiwa kurban setelah sholat Idul Adha dilaksanakan di Surau Darut Taqwa Parit Mariana. Pertanyaannya, setelah memotong daging kurban, Haryadi memotong daging kurban, ternyata panitia kurban memberikan upah kepada kurban tersebut kepada Pak Haryadi selaku penyembelih. Bagaimana tanggapan kalian? Bisa apa tidak? Kepala daging sapi tadi diberikan menjadi upah untuk Pak Haryadi selaku penyembelih. 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya dari grup Darussalam bisa, nggak apa-apa. Silakan dijawab. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bisa nggak apa-apa karena setiap pekerjaan itu diberikan upah nggak apa-apa. Makolah nanti. Makolahnya dibaca kalau ada. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Iya, kosong. Jawabannya tidak boleh dijadikan upah untuk penyembelih. Pertanyaan ketiga, ke bab haji. Memiliki kawan yang cewek namanya Susanti. Kita punya kawan Susanti. Orang ini kaya raya, punya emas. Duitnya sedikit tapi perhiasannya banyak. Gelenah kiri kanan. Ada gelenah kiri kanan banyak. Uangnya sedikit. Terus si Susi ini jual gelang yang kiri untuk biaya haji. Apakah permasalahan seperti ini menjual gelang untuk ibadah haji ini diperbolehkan? Apakah dinamakan wajib haji bagi orang seperti ini? Jual perhiasan buat ibadah haji, buat menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Yang perlu digarisbawahi gelang kiri kanan. Perhiasan banyak, perhiasannya banyak, kiri kanan sampai kenal penuh ya. Perhiasannya itu cuma untuk niat untuk berangkat haji ya, nggak ada keperluan lain. Tidak. Uangnya sedikit, tidak terlalu banyak. Karena kalau dapat uang langsung beli perhiasan, dipakai kiri kanan. Terlalu banyak biasanya sampai bakal aneh ya. 10. Berarti kekayaannya itu sudah melebihi dan tidak ada tanggungan. Berarti hukumnya dia nggak apa-apa. Kalau kekayaannya sudah melebihi dan tidak ada tanggungan yang lainnya, Jadi jawabannya wajib haji. wajib. Ibaratnya dibaca kalau ada. 8, 9,
Jalan-jalan waktu jawab jalan, waktu berjalan. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ekor, 6 ekor, 5 ekor, 27, 28, 29, 30. Jual perhiasan untuk ibadah haji. Tidak bisa jawab. Jawabannya adalah diperbolehkan karena emas tadi sudah berlebihan. Kiri kanan penuh dengan emas. Kalau emasnya cuma sedikit, tidak diperbolehkan untuk menjual emas untuk ibadah haji. Pertanyaan selanjutnya, kembali masih bidang haji. Tolong dibacakan pengertian seperti apakah orang yang bisa menunaikan haji. Orang yang bisa menunaikan haji itu orang seperti apa? Orang yang bisa menunaikan ibadah haji orang seperti apa? Mampu gimana gitu. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bisa menunaikan ibadah haji itu yang pertama al-Islamu. Orangnya Islam. Kalau bukan Islam tidak boleh. Wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujudur rahilati. Wa wujudur rahilati, dan adanya kendaraan. Wa wujuduz zati, seperti itu. Wa takhditu tariqi. Dah cukup. Kalau seperti ini, apakah wajib haji? Berangkat haji punya uang 50 juta. Ibadah haji menghabiskan 30 juta. Biaya untuk anak di rumah berarti tinggal 20 juta. Cukup untuk selama laki-laki tadi di Mekah selama 30 hari misalnya, cukup untuk di belakang. Berarti itu wajib. Kalau yang 20 juta untuk yang di belakang cukup, itu berangkat haji. Kalau seandainya 20 juta itu selama bapaknya itu di Mekah, ternyata 20 juta itu habis dalam 1 minggu karena ada musibah yang melanda, seperti masuk rumah sakit menghabiskan 20 juta habis 1 hari. Gimana? Berarti itu hitungannya nggak cukup, ya nggak boleh berangkat haji. Enggak, kan biasanya untuk makan, buat makan biasanya cukup. Cuma 20 juta itu bisa sampai berapa tahun misalnya. Terus ada musibah tiba-tiba, corona, vaksin langsung habis 20 juta. Kalau masih belum berangkat nggak boleh, tapi kalau sudah berangkat udah ada di sana ya nggak apa-apa, lanjutin. Kalau misalnya masih ada di sana nggak boleh. Pertanyaannya, udah di sana, ternyata uang itu yang ditinggalkan untuk selama 1 bulan, untuk 20 juta 1 bulan, ternyata habis dalam 1 hari. Udah di sana, maka Ya tetap wajib lanjutin kan? ya 100. Pertanyaan selanjutnya, berkorban. Sulaiman merupakan orang yang berkorban. Apakah Sulaiman boleh mengkonsumsi hewan yang dikorbankan tadi? Langsung jawab. Dengan dalil. Dibolehkan, malah hukumnya sunnah. Dalilnya. Dalilnya adalah kitab Zubat, wal fardu fardul lahmi law binazri wa kul minal mandubi dunan nadri. Ya, 100.
Ya, terima kasih. Untuk grup putri bersiap-siap. Grup putri. Silakan juga. Untuk sementara Darul Amanah 350, Darul Barokah 100, dan Salam 300. Selanjutnya grup utusan Pondok Putri. Pondok Putri. Bikin tabel. Kemudian. Ini kemudian kena. Ini video dia. Terus. Lagi mereka ada Pak. Aku kamera aja. Udah. Iya. Benar kena.
Cewek. Yang putri satu kelompok kah? Ya. Halo, putri. Iya, satu kelompok. Juru bicaranya pegang mic. Pertanyaan pertama, sudah siap ya? Halo? Siap. Pertanyaan pertama, takbir di dalam sholat id rakaat pertama itu berapa? 7. Rakaat kedua 5. Pertanyaannya, apakah takbir 5 kali di rakaat kedua itu sudah termasuk takbir bangun dari sujud dan takbir untuk ruku kedua? Waktu dimulai dari sekarang. 1. Tidak. Tidak termasuk. Tidak. Berarti jumlah seluruhnya jadi berapa di rakaat kedua? Jumlah takbir seluruhnya. Jika digabung dengan yang bangun dari sujud, dijumlahkan semuanya menjadi 6. Semuanya 6. Ya, di rakaat kedua. Di rakaat kedua ada 6 takbir, begitu ya? Ya, jika digabungkan dengan yang bangun dari sujud. Terus ada lagi enggak takbir yang digabung selain bangun dari sujud? Takbir i'tidal. Takbir i'tidal. Kapan i'tidal ada takbir? 16 Tadi suka kamera ya. 18 Paham dia pertanyaan. 22 Tadi suka lemar. Orang kedua. 27 28 29 Sama-sama. 30 Ada waktu habis. Perlu diketahui untuk utusan santri putri bahwa waktu berpikir dalam babak soal wajib, setiap soal itu diberi waktu hanya 30 detik, setengah menit mikir. Lewat setengah menit, jika tidak dijawab sama sekali maka dilempar ke grup yang lain. Jika menjawab tapi salah maka tidak dilempar, langsung diberi nilai 0. Jadi untuk pertanyaan pertama nilainya 50.
Jawaban yang pertama benar, bahwa 5 takbir itu belum dijumlah, tapi ketika dijumlah salah. Beninem berapa? Pertanyaan kedua, sesuai pertanyaan sebelumnya bahwa orang tawaf itu Ka'bahnya ada di sebelah kiri. Ka'bahnya ada di sebelah kiri Taifnya orang yang tawaf. Jelas, Putri? Pakai mic ini no? Iya no? Mic kali. Jelas ya? Jawab, weh. Jelas. Mic-nya dipegang, itu tidak pakai baterai. Jangan dimatikan. Kecuali mic butuh pakai baterai, kirim baterai dimatikan. Kalau ini kan enggak. Kalau tawaf, Ka'bah ada di sebelah kiri dan mulai tawaf dari pojok di Hajar Aswad, di pojok Ka'bah. Pertanyaannya, bolehkah memulai tawaf itu dari tengah-tengah Ka'bah di antara 2 pojok? 1, 2, 3. Tidak boleh. Tidak boleh. Silahkan alasannya. 5, 6, 7, 8, 9, Ibaratnya lah. 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fi tawafihil baiti an yasari fala istiqbalihi aw istidbarihi aw idrihi an yaminihi. Lam yasihu wa kadza ruj'anihi an yasari. Berarti lam yasiha, tak sah. Ya. Ya. 100 untuk utusan Putri. Pertanyaan ke